Alright. Di sini gue pengen berbagi cerita gue setelah nonton Final Destination Bloodlines. Dan review kali ini gue nggak ada footage apa-apa seperti biasa. Seperti editan-editan YouTube gue sebelumnya, full ngomong seperti ini aja. Dan perlu diketahui ini pandangan gue dari seseorang yang jarang nonton Final Destination. Bisa dibilang cuma cuplikan doang, bahkan mungkin nggak pernah nonton film fullnya ya. Baru kali ini gue nonton yang Final Destination yang Bloodlines. Jadi gue bener-bener nggak tahu apakah ada kaitan-kaitan sama video-video sebelumnya, sama film-film sebelumnya, atau mungkin ada ada adegan yang mungkin lebih sadis di video mulu di film-film sebelumnya. Gue nggak tahu ya, sama sekali gue nggak tahu. Tapi ini pandangan gue aja, dan full spoiler. Hati-hati juga kalau misalnya lu pengen nonton tapi nggak pengen kena spoiler. Tapi kalau takut nontonnya dan cuma pengen dengerin cerita, review jujur aja dari pandangan gue pribadi, personal, ya silakan gitu. Tanpa skrip juga. Jadi langsung aja. Ceritanya itu Bloodlines ya. Bloodlines itu kan ibaratnya kayak keturunan gitu ya. Keturunan darah gitulah ibaratnya. Nah, filmnya itu secara garis besar menceritakan seorang wanita yang mencoba memutus rantai maut gitu. Memutus rantai maut dari si neneknya gitu. Si wanita ini namanya Stefania atau Steffi. Itu dapat mimpi, dapat visualisasi dan sering mimpi di 2 bulan terakhir tentang seorang wanita bernama Iris yang pada saat itu tahun 50 tahun sebelumnya datang ke Skyview Tower. Skyview Tower tuh ibaratnya kayak mungkin menara tower restoran tinggi gitu. Dan baru buka pada saat itu, teknologinya mungkin masih baru juga. Datang bersama pacarnya yang akan menjadi calon suaminya, dan di mimpinya si Stephanie ini, si Iris itu di situ kecelakaan lah gitu. Kecelakaan sadis gitu lah. Karena si Steffi ini sering mimpi hal yang sama setiap hari, setiap malam, dan terganggu. Kayaknya si Steffi ini berusaha untuk nyari tahu siapa sih Iris ini gitu. Siapakah orang itu yang ada di mimpinya dia? Dia nyari tahu ke keluarganya, ternyata itu adalah neneknya. Dan di mimpinya Steffi, neneknya itu kan mati, meninggal ya, secara tragis. Tapi kok dia bisa lahir gitu kan? Si Steffi ini kan keturunan si nenek, kok bisa lahir gitu? Kok neneknya ini masih bisa punya keturunan ibaratnya gitu ya? Ternyata apa yang dimimpikan oleh Steffi itu atau Stefani itu, sorry ya kalau gue agak salah namanya, itu adalah kejadian atau hasil gambaran dari si neneknya tersebut kalau kejadian kecelakaan itu terjadi. Nah, mungkin kalau agak ribet dicernanya gini. Film dimulai dengan adegan si Iris, si neneknya ini, tapi masih muda, itu pergi ke Skyview Tower bersama calon suaminya atau pacarnya. Dan di situ dia diceritain bahwa Skyview Tower itu baru berdiri lebih cepat dari yang seharusnya direncanakan. Lebih cepat 5 bulan lah. Dan itu mungkin gedung tertinggi saat itu. Gedung tertinggi dan dengan teknologi yang mewah, dengan arsitektur yang luar biasa gitu ya. Diceritain kalau itu gedung lebih cepat dari seharusnya, kelarnya lebih cepat dari yang seharusnya. Dan emang masih ada beberapa masalah yang harus dibenerin, kurang lebih kayak gitulah. Nah, jadi si Iris ini, si nenek yang masih muda ini, itu parnoan gitu. Dia tuh selalu melihat situasi-situasi atau mungkin kesempatan-kesempatan yang akan terjadi yang akan menimbulkan masalah besar di gedung itu. Ibaratnya kayak orang mungkin skizo atau mungkin orang pokoknya dengan gangguan mental, kita anggap gangguan mental. Tapi sebenarnya tujuannya itu menganalisis apa yang terjadi ke depan. Karena itu gedung gak beres kan. Dan ternyata benar. Pada saat kejadian nyatanya, si Iris itu pas dapat visualisasi gambaran soal apa yang akan terjadi setelahnya, si Iris itu langsung ngumumin ke seluruh orang yang ada di situ kalau gedung ini dalam mara bahaya.
Karena gedung itu kan masih rapuh dan orang di atas itu pada joget-joget dan lantainya kaca gitulah. Lantainya kaca dan beneran retak ternyata gitu. Nah, kejadian aslinya si Iris ini ditangkap sama petugas dan suruh keluar dari gedung tersebut. Dan dia aman, dia selamat. Cuman di mimpinya Stephanie, si Iris dan pacarnya itu semuanya mati dengan tragis di dalam gedung itu. Gitu. Jadi itu ibaratnya yang ada di mimpinya si Stephanie ini, si cucunya ini adalah gambaran dari pikirannya si Iris pada saat itu, si Iris pada saat itu. Nah, jadi masih hidup nih sebenarnya si Iris dan punya anak, punya keturunan, salah satunya si Stephanie ini. Nah, gimana caranya Stephanie ini memutus rantai maut itu? Karena ternyata setelah dicari tahu, neneknya yang masih hidup ini, si Iris yang udah tua ini yang masih hidup ini, itu orangnya agak freak, agak menakutkan bagi orang-orang lain, bagi keluarganya sendiri bahkan, karena dia parnoan, dia memprediksi segala sesuatu sampai akhirnya mengurung diri di sebuah kediaman dia sendiri gitu, yang dianggap paling aman di situ. Sedangkan keluarga yang lain nganggap itu nenek kita gila tuh, masa kita disuruh di rumah doang, jangan sekolah, bla 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 bla. Sering ngirimin video-video, foto-foto, surat-surat tentang yang gor-gor, yang sadis-sadis, tentang mayat lah dan lain-lain. Makanya misahlah tuh si Iris punya rumah sendiri, di situ dia tinggal. Dan di situ dia belajar banyak soal cara maut mendatangi kita gitu. Kayak kesempatan-kesempatan maut itu datang seperti apa, dia pelajarin, dia bikin buku dan lain-lain. Dan dia nggak pengen hal itu terjadi ke keluarganya, sebenarnya kayak gitu. Makanya si Iris ini sering ngirimin surat atau ngirimin gambar-gambar mayat dan lain-lain ke keluarganya biar hati-hati gitu, biar nggak didatangi oleh maut gitu. Akhirnya si Steph ini nekat nanya ke keluarganya, termasuk pamannya, di mana Iris dan lain-lain. Pamannya nggak mau ngasih tahu, tapi tantenya pengen akhirnya ngasih tahu di mana tempatnya, tempat tinggalnya si Iris. Stephanie datengin neneknya si Iris ini, dan impresi Stephanie mungkin ngira si nenek ini tuh iya bener, kayak dia gila deh, masa apa harus se-strict itu sih, nggak boleh begini nanti maut mendatangi dan lain-lain, masa seribet ini sih, emang nenek gue gila deh nih gitu kan. Tapi singkat cerita si Stephanie-nya ini nyaksiin sendiri ketika si Iris keluar rumah buat ngejar Stephanie yang pengen cabut dari tempat itu. Si Stephanie ngelihat sendiri dengan mata kepala neneknya itu akhirnya mati di situ, di lokasi gitu. Nah, mulai dari situlah akhirnya maut itu mulai berentet, karena ternyata maut itu mendatangi satu persatu keluarganya tapi berurutan. Dimulai dari Iris dulu, terus dari cucunya, dari anaknya, anak pertama mungkin ya. Anak pertama punya anak lagi, punya cucunya ibaratnya ya. Ibaratnya si Iris ini punya anak namanya Paman Howard. Paman Howard ini punya anak lagi. Nah, Iris ini selain ada Paman Howard, ada juga mamanya si Stephanie ini. Siapa namanya? Gue lupa lagi namanya. Gue ralat ya. Ini si Iris punya dua anak. Yang pertama Paman Howard, yang kedua si ibunya Stephanie. Nah, lebih gampangnya gitu lah ya. Nah, tapi yang pertama kali disamperin maut itu adalah si anak pertama ini, si Paman Howard. Paman Howard ini yang tadi nggak pengen ngasih tahu lokasi si Iris dan lain-lain gitu. Paman Howard ini punya anak 3 gitu. 2 anak kandung, 1 anak selingkuhan lah gitu. Maksudnya si istrinya Paman Howard pernah selingkuh lah, jadi bukan anak biologis gitu. Akhirnya datangilah maut satu persatu, sampai akhirnya satu keluarga si Paman Howard ini udah habis, larilah ke keluarganya si Stephanie ini. Mulai dari ibunya dulu, Stephanie baru adiknya. Singkat cerita semuanya gagal menghentikan maut, dan mereka pun akhirnya meninggal semua dengan maut itu sendiri gitu. Nah, jadi gue nggak ceritain soal ceritanya secara full ya. Intinya gitu. Intinya si Stephanie itu nggak berhasil untuk menghentikan maut itu sendiri. Dan maut itu nggak bisa diakalin gitu. Sekalinya bisa diakalin, ada orang yang ngerti tapi nggak pengen ngasih tahu sama sekali caranya seperti apa. Jadi ibaratnya kayak, yaudah lu
lu jalanin sendiri deh gitu, gue udah capek nih ngeladenin orang-orang yang nanya soal ngindarin maut ke gue gitu, ibaratnya gitu ya. Sebenarnya masih banyak plotis lainnya yang pengen gue jelasin tapi kayaknya kebakalan kepanjangan ya, tapi inti ceritanya tuh seperti itu. Nah, sekarang menurut gue pribadi ini filmnya gampang banget dicerna ya di kepala kita, dalam artian ceritanya tuh nggak ribet gitu. Plot twist yang di spill di akhir bahkan bisa lu terka-terka di awal gitu, kayak ya ini kayaknya masih hidup nih yang ini nih, ini kayak ini nih. Kalaupun ada plot twist yang kayak loh kok dia bisa nggak mati ya langsung dijelasin gitu. Jadi nggak dibikin kita benar-benar bertanya sampai habis, sampai akhir bertanya-tanya, enggak. Jadi kayak langsung di spill gitu. Jadi nggak bikin kita, gue pribadi gue nggak ngerasa dibikin penasaran banget, dibikin misterius banget, nggak merasa seperti itu. Tapi secara cerita menurut gue dari gambaran cara sutradara ini atau cara film ini menceritakan soal maut itu jempol lah. Karena ini kayak yang buat itu kayak psikopat gitu gak sih, kayak segala sesuatu sekecil apapun bisa diprediksi, bisa dibayangin akan menyebabkan kecelakaan yang seperti apa gitu. Kayak dari sebutir koin aja nih, sebutir koin yang ibaratnya dilempar sembarangan atau mungkin terpental ke mana gitu ya, itu akan bisa menimbulkan kecelakaan gitu. Atau mungkin hal-hal teledor lainnya, misalnya di bawah trampolin ada garpu rumput yang gede itu, terus di atasnya ada trampolin, ada orang-orang yang lagi lompat-lompat, itu kan menunjukkan kecerobohan yang bisa bikin fatal gitu ya. Terus juga ada adegan yang di trailernya juga nih yang gelas pecah, terus serpihan kacanya pas dilap ada yang satu serpihan kacanya tuh nyangkut ke es batu gitu. Itu kan kayak hal sederhana ya, hal kecil gitu yang bisa bikin maut juga gitu, bisa menyebabkan maut. Terus juga misalnya ada hal-hal yang kayak di Skyview Tower itu ada paling atas tuh udah kayak ada bagian Monas gitu ya. Monas kan paling atas bisa teropong gitu ya, bisa ngeliat-ngeliat gitu ya paling atas. Ada bocil ngelempar koinnya kena angin masuk ke ventilasi dari Skyview Tower itu, akhirnya menyebabkan pipanya saluran anginnya macet, kipas anginnya macet dan lain-lain, terus akhirnya kebakaran dan lain-lain. Itu kayak dijelaskan dengan detail gitu loh. Kayak mungkin emang wajar kalau misalnya banyak orang yang bilang film ini bikin anxiety-nya kambuh gitu, jadi parnoan segala hal diperhatiin dan lain-lain. Ya mungkin nilai plusnya gitu ya, kita jadi punya perasaan untuk lebih teliti lagi, untuk lebih berhati-hati lagi. Cuma penggambarannya menurut gue jempol sih. Walaupun gue rasa di akhir cerita itu ketika si Steph dan adiknya hampir ketabrak kereta dan selamat dan ujung-ujung ketimpa kayu-kayu, itu agak maksa sih, itu agak males kayaknya. Menurut gue kayak gimana ya cara kita bikin orang berdua ini tetap mati tapi dengan waktu durasi yang sesingkat-singkatnya, karena udah 2 jam lebih mungkin filmnya. Ya kira gitu aja, ada kereta nih duar gitu. Ya walaupun secara gambaran scene kereta yang di akhir itu ada di depan, paling depan. Jadi kita kayak dibawa agak flashback sedikit lah dengan pengambilan gambar, dengan apa namanya suasana. Dan scene kereta yang di akhir itu adalah lokasi yang sama di awal film ketika si Iris masih muda dan si pacarnya ini lewatin jalan kereta gitu. Dimana ceritanya baru dimulai di situ, di paling awal gitu. Jadi kayak kita dibawa, oh ini kan yang tadi nih gitu. Dan emang bener ada kayak mobil yang lewat gitu, kayak mobilnya si Iris zaman dulu gitu. Tapi itu kayak nggak penting lah untuk dimention. Nah, jadi gue rasa di akhir itu agak malas menceritakan kematian si Steph dan si adenya. Adenya siapa namanya? Gue suka lupa nama nih. Steph dan lupa. Dan ada satu juga karakter yang kirain akan mati lebih cepat, yaitu si kakaknya. Gue lupa nama deh. Orangnya ini tatoan terus pakai piercing di sini nih. Apa namanya?
anting di hidung itu, orang tatoan, orangnya emang tukang tato, salon tato. Nah, dia ini anak pertama dari Paman Howard. Anak pertama dari Paman Howard. Ketika si Paman Howardnya mati, harusnya kan yang selanjutnya si anak pertamanya ini kan. Nah, dia di salon tatonya dia punya salon tato. Dia kayak nggak percaya maut gitu ya. Dia nantangin gitu ibaratnya. Dan akhirnya kejadian sebuah musibah di salon tatonya dia. Dia tuh hampir piercing yang di anting yang di hidung ini hampir bukan hampir, malah ketarik sama rantai di kipas angin di atas yang muter-muter itu, dan rantainya itu nyangkut di kipas anginnya masih muter, rantainya juga ikutan muter, lama-lama kan rantainya jadi pendek ya, dan nyangkut di sini, jadi dia keangkat ini. Itu penggambarannya sejujurnya ngeri sih ya. Sejujurnya kita dibuat takut sama hidung yang copot kayak gini nih. Dan di bawahnya itu karena ceroboh, cairan-cairan jatuh berceceran di lantai dan terbakar, dan ada korek dan lain-lain lah terbakar. Tapi kalau yang masalah bakar-bakaran kayaknya di film udah lumayan sering ya, jadi nggak terlalu bikin kayak nggak terlalu. Tapi kalau ini nih itu bener-bener. Nah, tapi dia nggak mati, si orang ini nggak langsung mati. Eric namanya, Eric kalau nggak salah. Si Eric ini nggak langsung mati karena apa? Karena si Eric ini bukan anak kandungnya si Paman Howard yang tadi gue bilang. Dia itu anak selingkuhannya si ibunya lah gitu. Jadi dia nggak mati tuh pada saat itu. Tapi ujung-ujung mati juga dengan cara yang lain gitu. Nah, jadi penggambaran kayak misalnya Eric lagi di salon, Eric itu nyetel lagu gede-gede dengan bass yang dem 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 dem, dan di atas speakernya itu ada mainan tengkorak, geter jatuh, pas jatuh kena bendanya jatuh lagi dan lain-lain. Jadi kayak rinciannya tuh dijelasin gitu, pretelannya dari sini ke sini, sini ke sini. Jadi kayak gua rasa di kehidupan sehari-hari sebenarnya itu deket banget sama kita, walaupun nggak deket sama kita. Artian hal-hal kecerobohan yang akan membuat kecelakaan itu sebenarnya deket banget sama kita. Tapi karena kita nggak ngalamin, karena sekeliling kita itu sekarang lagi alhamdulillah aman-aman aja, jadi ngerasanya emang nggak deket sama kita. Tapi sekeliling itu beneran ada gitu, bisa menimbulkan maut gitu. Mulai dari misalnya ini kayak gue naruh gitar gini misalnya bass, terus gue gimana temboknya mungkin retak atau gimana, bisa jatuh di kepala gue, kan itu bisa aja terjadi gitu. Rincian-rincian itu kan bisa aja terjadi dimanapun kapanpun, walaupun kita nggak kebayang akan seperti apa jadinya. Dan syukur-syukur kalau emang kita meninggal dalam keadaan yang baik gitu, husnul khotimah, husnul apa husnul ya, pokoknya meninggal dalam keadaan yang suci, yang baik. Nah, kalau di film itu digambarin pretelan-pretelannya. Dan satu adegan, satu scene, atau mungkin satu sequence mungkin ya, yang bikin nyokap gua beserta penonton lainnya itu bener-bener dibikin setegang-tegangnya. Itu di adegan yang pesta di kolam renang itu, pesta di halaman belakang setelah kematian si Iris. Kan yang paling pertama mati nih si Iris nih. Sorry ya kalau gue ceritanya agak maju mundur karena emang unscripted banget. Si Iris kan mati paling pertama, dan keluarganya itu kebetulan emang pengen ngadain pesta summer gitu. Tapi sebelum pesta itu malah si Iris meninggal kan. Jadinya pesta itu dibuka dengan sedih-sedihan dulu lah, dengan kayak bela sungkawa dan lain-lain. Dipimpin sama Paman Howard ini. Nah, yang tadi gue bilang pecahan kaca itu dijatuhin sama adiknya Eric yang paling kecil. Iya kalau nggak salah. Iya, adiknya Eric paling kecil. Itu dia mecahin gelasnya itu pas dibersihin, serpian kacanya ke es, dan esnya itu dibagiin ke orang-orang yang ada di situ. Kurang lebih mungkin ada 7 orang kali ya. Paman Howard, istrinya, anaknya 3, Steph, adiknya, sama ibunya. Ada 8 orang, kurang lebih di situ ada 8 orang. Berarti
ke-88 itu kalau nggak salah megang gelas gitu, megang minuman yang sama gitu. Jadi kita bertanya-tanya nih, siapa yang akan minum gelas berisikan beling itu? Bener-bener dibikin bertanya-tanya, penasaran kayak gitu. Nyokap gue aja yang kalau nonton film horor dia melek terus. Ini karena filmnya sadis, ngeliatnya ke gue terus gini. Gue ngeliat kayak nyokap gue lucu aja gitu, ngeliat nyokap yang mama gue kan orangnya pemberani banget ya gitu, semuanya dihadapin lah gitu, nonton film atau apa ya nonton dengan saksama gitu, dengan melek, paling ujung-ujung kalau ngantuk merem gitu, tidur gitu. Ini bener-bener tutup mata gitu karena sadis ya, dia mungkin kalau soal sadis itu emang agak kurang berani lah, tapi lucu sampai nyokap gue aja takut gitu. Uh, Cuman gue agak ngeri-ngeri sedap, gue nggak setakut horor karena kagetnya, efek kagetnya. Kalau ini enggak, gue lebih kayak merhatiin detail-detailnya. Jadi dibikin penasaran siapakah yang akan minum minuman tersebut, gelas tersebut, dipegang sama siapa. Oh, 9 orang kalau nggak salah, ditambah sama bapaknya si Stefani. Stefani. 9 orang. Jadi selain itu juga ditunjukin ada yang naruh botol sembarangan lah yang nantinya akan jatuh terus kena kompor dan lain-lain. Ada yang selang nyala lah dan lain-lain. Itu benar-benar dibikin tegang banget. Apalagi pas adegan di bawah trampolin itu ada garpu rumput yang gede dan juga mungkin barang-barang bahaya lainnya. Jadi ketika si anak-anaknya Paman Howard itu lompat-lompatan di trampolin, termasuk mungkin ada Eric juga dan ada adiknya itu, dan trampolinnya kebetulan mau robek, dikasih tahu trampolin itu lama-lama robek itu benar-benar ekspektasi kita dibikin gimana nih, siapa yang akan kena nih, benar-benar ini garpu rumput nih, duing segini, duing, ini trampolin ini, duing. Untungnya si mamanya si Steffi, sekali lagi gue lupa namanya, Steph pokoknya, enggak ada garpu rumput, akhirnya kayak wait gitu, dipindahin dan lain-lain. Itu dibikin tegang. Bahkan akhirnya adegan siapa yang minum gelas beling itu, gelas yang berisikan beling itu gue lupa gimana ceritanya. Kalau nggak salah ya, siapa gitu yang megang, terus airnya dibuang semua, termasuk ada belingnya di situ. Ini bener-bener ngeri banget. Aduh, kaki gue aja ngilu bayanginnya. Kirain minuman itu akan diminum dan bikin tenggorokan robek. Kirain gitu ya. Kita dibikin penasaran dengan cara seperti itu. Ternyata enggak. Kebetulan minumnya dibuang. Gue lupa sama siapa dan gimana ceritanya. Dibuang, airnya, es batunya jatuh. Belingnya ada di tanah. Si Paman Howardnya lewat, seret, ketusuk sama beling, seret. Aduh. Abis itu Paman Howardnya bilang, It's okay, I'm okay. I'm alright. Terus karena kecerobohan tadi kayak selang tiba-tiba penuh dan lain-lain, terus alat perkakas dan lain-lainnya kegeser sama selang lah. Nanti lu tonton sendiri lah ya, gue susah ngegambarinnya. Terus jatuh lah, pas jatuh ada mesin pemotong rumput lah yang tinggal diaktifin langsung nyala. Nah, pas bapaknya lagi gitu-gitu, mesinnya nyala, curut, bukannya hancur dan cukup menantang adrenalin ya, cukup menantang rasa takut juga sih. Tapi film ini nggak jauh dari kritikan juga ya. Gue mencoba untuk objektif juga bahwa film ini itu pasti ada kurangnya. Kurangnya adalah kurang lama filmnya ya, kurang panjang durasinya. Kurangnya adalah ya ada beberapa adegan yang emang sengaja dibuat nggak masuk akal aja gitu. Mungkin emang susah kali ya nyari adegan-adegan maut sepanjang film yang bisa dijelasin pakai logika gitu. Kayak maksudnya tiba-tiba rumah kebakar lah, atau
mobil pas di rumahnya si Iris, mobilnya sempat tenggelam, terus sempat rumahnya kebakar, ibunya ketiban tiang listrik. Jadi gambaran mautnya itu kok bisa secara sadis di waktu yang bersamaan gitu loh. Dan itu juga bukan yang gimana ya, bisa dibilang, maksud gue bukan yang musibah besar banget gitu, misalnya kayak emang satu rumah kebakaran, mereka kebakar, tapi enggak, kayak perintilan-perintilannya itu dari hal kecil menjadi besar, tapi kok bisa secara berbarengan gitu loh. Itu di adegan pas si Iris ke rumah, si Stephanie ke rumah neneknya, pengen nyelamatin ibunya dan lain-lain. Termasuk juga adegan yang terakhir tuh yang hampir ketabrak kereta, ketimpa kayu. Terus juga cara penggambaran Eric dan adiknya mati di rumah sakit tuh, itu emang ada adegan lucunya sih, karena si adiknya Eric kan pengen diselamatin nih, karena dia yang selanjutnya meninggal kan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ketemu sama orang yang ngerti buat ngilangin maut dan lain-lain. Tapi akhirnya yang tadi gue bilang nggak mau dikasih tahu. Mereka mati di situ dengan cara yang karena ada mesin MRI kalau nggak salah. Mesinnya nyala, tegangannya tinggi, logam-logam itu kesedot semua ke mesin tersebut, sampai di luar ruangan tersebut itu logam-logam itu mulai gerak-gerak, besi-besi bergerak-gerak. Tapi emang sejauh itu efeknya ya? Ibaratnya ini kamar gue, ruangan MRI, mesinnya nyala, terus sampai yang di depan kamar gue nih logam-logam ikutan ketarik semua, dan itu kan ya mungkin di pikiran gue masih kurang masuk akal gitu ya. Tapi namanya juga film lah ya. Cuman kenapa gue kritik masalah ini kan karena Final Destination ini kan salah satu cara ngegambarin mautnya adalah dengan cara logika kan, dengan cara selogis mungkin lah gitu. Mulai dari kebetulan-kebetulan yang terstruktur gitu. Kebetulan nih, tapi sebenarnya ada penyebabnya juga yang lebih terperinci kan gitu kan harusnya. Cuman ada beberapa yang kayak ini kayak terlalu dibuat-buat sih gitu. Tapi terakhir dari gue pesan moral ya. Film ini tuh yang tadi gue bilang mengajarkan bahwa maut itu dekat banget sama kita. Tapi udah pasti kita nggak bisa ngindarin maut. Kita nggak bisa ngakalin. Kita nggak bisa nyari cara curang buat menghindari maut gitu. Ya, apalagi sebagai orang beragama Islam, orang yang bertuhan lah, kan ngerti ya kalau jodoh, maut di tangan Yang Maha Kuasa, di tangan Allah. Tapi kalau kita pikir-pikir berita-berita di luar sana, di kehidupan nyata, kayak misalnya rumah kebakaran lah, orang dibegal lah, dan mungkin ada anak yang masuk ke sumur lah, ada orang yang masuk ke coran lah, dan lain-lainnya, yang berita-berita sadis di luar sana yang kita dengar di berita, yang mungkin kita juga lihat sepotong video rekaman dan lain-lainnya. Itu kan kurang lebih kalau digambarin secara rinci bisa jadi kayak film Final Destination itu kan. Cara mereka meninggal tuh seperti apa gitu. Jadi hal-hal itu tuh emang ya tadi gue bilang ada di sekitar kita, deket banget sama kita, walaupun nggak deket banget sama kita. Karena ya mungkin aja lu juga nggak punya kerabat, tetangga atau temen yang meninggal secara tragis kan. Jangan sampai gitu. Insya Allah maksudnya teman kita, sahabat, keluarga, dan kita sendiri semua selamat dan mati dalam keadaan baik. Cuma kan pasti lu juga belum tentu punya kan yang seperti itu. Gue juga alhamdulillah nggak ada gitu. Tapi untuk orang-orang di luar sana yang mengalami kejadian atau mungkin punya kerabat yang matinya mengenaskan, kayak misalnya di pabrik masuk ke kulkas yang beku, yang nggak bisa dibuka, meninggal di situ, atau mungkin masuk ke tempat mesin giling. Nah itu kan pasti ada kecerobohan yang terstruktur juga gitu. Entah mungkin ngeleng, entah mungkin lupa dimatiin mesinnya dan lain-lain gitu. Dan Final Destination ini mengingatkan kembali bahwa kejadian besar, perkara-perkara yang besar, maut, musibah yang besar itu juga
berawal dari hal-hal yang kecil, contohnya kayak koin itu sendiri. Dari gue ratingnya 7,5 lah, 7,5. Gue cukup puas nontonnya, cukup deg-degan. Dan seperti itulah esensi film horor. Kita diperes seperes mungkin, ditarik setarik mungkin. Nggak langsung kayak letak, nggak. Tapi tarik, nyet, dikendorin lagi, baru tek. Kayak adegan yang tadi, yang minum es itu, sama adegan trampolin. Luar biasa, 30 menit review film Final Destination Bloodline. Semoga review ini bisa lu terima, bisa jadi opsi lu untuk nonton apa enggak. Sorry juga kalau spoiler ya, kalau spoiler ya ini derita lu juga. Dan taruh komen apa aja di kolom komentar. Mungkin gua ada yang salah penilaian kah, atau lu pengen berbagi soal film itu juga, pengen ngasih pendapat kah, pengen ceritain Final Destination sebelumnya lah, terserah, bebas, komen aja di kolom komentar. Apa lagi ya, semoga film ini bisa menghibur lu sambil makan dan lain-lain, sambil beraktivitas. Oke, segitu aja. Terima kasih. Like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Dukung terus channel Haikal Basyari ini. Dan oke.